channelin aja. Nah, ketemu lagi dengan saya, Bu Esti, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas atau membandingkan buku fiksi dan non-fiksi. Nah, apa saja sih perbandingannya atau perbedaannya buku fiksi dan non-fiksi? Dan bagaimana sih mind map-nya? Kita simak baik-baik ya. Buku fiksi dan non-fiksi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang pengertian, struktur, dan kebahasaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Pertama, yang akan kita bahas yaitu pengertiannya dahulu. Pengertian buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisikan tentang imajinasi atau khayalan dari sang penulis. Contohnya, ada novel Perahu Kertas dan juga novel Laskar Pelangi, di mana kedua novel tersebut merupakan cerita-cerita fiksi. Walaupun sebuah novel diangkat dari kisah nyata, tetapi bisa dipastikan bahwa novel tersebut tidak bisa terlepas dari unsur imajinasi dari sang pengarangnya. Selanjutnya, bagaimana dengan buku non-fiksi? Buku non-fiksi adalah buku yang berisikan tentang kejadian nyata berdasarkan fakta. Contohnya, menulis surat atau membaca pikiran orang lewat bahasa tubuh. Dua contoh buku tersebut merupakan buku non-fiksi karena di dalamnya berisikan sebuah kejadian nyata atau berdasarkan pengetahuan, analisis, ataupun observasi. Kita lanjut pada struktur buku fiksi. Nah, apa aja sih struktur buku fiksi dan apa aja isinya buku fiksi itu? Berikut penjelasannya. Struktur buku fiksi atau struktur karya fiksi yang pertama adalah ada unsur intrinsik buku fiksi. Nah, unsur intrinsik buku fiksi itu terdapat tema, tokoh, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Atau singkatnya biasa Bu Esti sebut dengan telur sekotak mana udangnya. Penjelasannya yaitu tema yaitu ide pokok yang menjiwai seluruh cerita. Tokoh dan penokohan yaitu pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang memiliki watak dan sifat tertentu. Sedangkan latar yaitu hal yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana. Sedangkan alur yaitu rangkaian peristiwa yang membentuk cerita, meliputi alur maju, mundur, dan campuran. Amanat yaitu pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dalam cerita. Pada umumnya, mengandung nilai-nilai kebajikan dan kearifan hidup. Yang terakhir, yaitu sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pengarang memosisikan diri terhadap hasil karyanya. Sudut pandang ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, sebuah karya fiksi terdapat unsur intrinsik, ada pula unsur ekstrinsik dari buku atau karya fiksi itu sendiri. Unsur ekstrinsik dari karya fiksi yaitu yang pertama adalah faktor latar belakang penulisnya. Yang kedua, bisa faktor dari pengaruh lingkungannya. Yang ketiga, bisa dari nilai moral, budaya, agama, serta pendidikannya. Sebagai contoh,
seseorang yang berbudaya Bali misalnya, dia akan lebih condong atau lebih mudah membuat buku tentang budaya-budaya Bali juga. Lalu, bagaimana dengan struktur buku non-fiksi? Struktur buku non-fiksi ini bersifat sistematis, jadi berdasarkan penelitian atau fakta. Strukturnya tidak baku. Mengingat kembali bahwa pengertian dari buku non-fiksi tadi yaitu buku yang berisikan kejadian nyata berdasarkan fakta. Tujuan buku atau karya non-fiksi itu sendiri adalah menceritakan suatu fakta pada pembaca seperti temuan baru atau temuan yang sudah ada sehingga berguna bagi kehidupan manusia. Setelah kita membahas pengertian dan struktur buku fiksi dan non-fiksi, untuk yang terakhir yang perlu kita bandingkan yaitu tentang kebahasaan buku atau karya fiksi dan non-fiksi. Bagaimana perbedaan unsur kebahasaan kedua karya itu? Berikut penjelasannya. Yang pertama akan kita bahas yaitu unsur kebahasaan buku fiksi. Unsur kebahasaan buku fiksi terdiri dari 1. Ungkapan atau idiom. Ungkapan atau idiom ini merupakan gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru yang berbeda dengan makna asal. Misalnya, si jago merah. Nah, yang dimaksud di sini bukan ayam jago yang berwarna merah, tetapi ada makna lain yaitu api yang sedang menyala-nyala. Yang kedua, kebahasaan buku fiksi mengandung imajinatif atau rekaan yang dipaparkan berdasarkan pandangan subjektif dari sang penulis. Yang ketiga, buku fiksi atau karya fiksi tidak memiliki kata baku, jadi menggunakan kata tidak baku. Yang terakhir, buku fiksi atau karya fiksi biasanya menggunakan majas. Majas merupakan gaya bahasa yang dapat memperindah kalimat dan menambah rasa tertentu pada pembaca. Sebagai contoh, pensilmu menari-nari di atas kertas. Sedangkan untuk unsur kebahasaan buku non-fiksi atau karya non-fiksi yaitu sebuah buku non-fiksi atau karya non-fiksi menggunakan kata atau bahasa baku. Yang kedua, dia bersifat ilmiah berdasarkan bidang keilmuan tertentu. Teori hasil temuan atau penelitian dituliskan secara lugas dan jelas dalam karya non-fiksi. Selanjutnya, kebahasaan buku non-fiksi menggunakan istilah-istilah atau kata yang khas dalam bidang tertentu. Yang terakhir, yaitu tentu sangat kebalikan dengan buku fiksi. Kalau buku fiksi menggunakan ungkapan dan majas, sedangkan buku non-fiksi tanpa menggunakan ungkapan dan majas. Oke, demikian itu tadi anak-anak penjelasan atau perbandingan Bu Esti tentang buku atau karya fiksi dengan buku atau karya non-fiksi. Yang belum, jangan lupa wajib subscribe, klik tombol loncengnya, like, share, dan komen. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton.